bahwa dengan dasar pertimbangan yang diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap dalam putusan majelis hakim, maka sudah benar bahwa para pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya sehingga tidak terjadi error in persona. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ternyata para pemohon peninjauan kembali adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan. Para pemohon peninjauan kembali sewaktu diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan para pemohon peninjauan kembali dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar. Bahwa para pemohon peninjauan kembali juga mempermasalahkan adanya pertentangan antara Visum et Repertum nomor 170/per titik RSUD strip datar GJ /8 Romawi 2016 yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban M. Rizky Rudiana tanggal 27 Agustus 2016 dengan Visum et Repertum nomor per /77/9 Romawi /2016 Dopo yang dihasilkan dari hasil otopsi tanggal 6 September 2016. Di mana pada Visum et Repertum nomor 170/per titik RSUD strip datar GJ /8 Romawi /2016 dan nomor 190/per titik RSUD GJ /9 Romawi /2016 tersebut tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang. Sementara pada Visum et Repertum nomor per /77/9 Romawi /2016 Dopo terdapat patah tulang atap akibat trauma tumpul. Hal ini mengandung kecurigaan dan fakta yang tidak benar yang isinya dipaksakan sesuai keterangan tersangka. Bahwa terkait hal ini, ternyata para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca suatu putusan pengadilan. Oleh karena sebenarnya terkait hasil Visum et Repertum nomor 170/per titik RSUD strip datar GJ /8 Romawi 2016, Visum et Repertum nomor per /77/9 Romawi /2016 Dopo nomor 170/per RSUDG /8 Romawi 2016 dan nomor 190/per RSUDG /9 Romawi 2016 tersebut faktanya tidak terjadi pertentangan, akan tetapi justru saling melengkapi guna dijadikan dasar pembuktian perkara akuo dan sudah dijadikan pertimbangan yang lengkap oleh majelis hakim dalam putusannya tersebut pada halaman 91 sampai dengan halaman 93 serta halaman 123 pada putusan para pemohon peninjauan kembali terpidana Hadi dan kawan-kawan. Oleh karena itu, jika ternyata alasan-alasan maupun dalil para pemohon peninjauan kembali tersebut diulang kembali dan dijadikan alasan kembali adanya kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sangat keliru dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP untuk dijadikan dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara akuo dan sudah seharusnya ditolak. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan. 10. Putusan majelis sesat fakta karena menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tanpa didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang memadai feed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 102 sampai 105. Bahwa dalil para permohon peninjauan kembali yang menyatakan majelis hakim telah menerapkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak didukung alat bukti dan pertimbangan yang memadai yang hanya didasarkan pada pertimbangan putusan halaman 127 paragraf kedua dan pertimbangan putusan halaman 128 paragraf keempat. Dalam hal ini ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh para tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali hanyalah membaca putusan sifatnya sepotong-sepotong dan tidak lengkap. Padahal pertimbangan majelis hakim dalam hal mempertimbangkan unsur khususnya perencanaan maupun unsur pokok terbuktinya pasal 340 KUHP tersebut tidak hanya mengandalkan keterangan seorang saksi yang bernama Sudirman semata, akan tetapi pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan pembunuhan berencana tersebut didasarkan
alat bukti yang terungkap di persidangan yang sesuai ketentuan pasal 184 KUHP dan didukung pula barang bukti yang diperoleh di persidangan. Bahwa ternyata tim penasehat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak membaca secara teliti dan utuh terkait pertimbangan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yakni pada halaman 114 sampai dengan halaman 123 yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tentang bagaimana adanya perencanaan, bagaimana adanya pemufakatan termasuk cara melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh para pemohon peninjauan kembali, sedangkan pada halaman 124 sampai dengan halaman 128 Majelis Hakim cukup lengkap mempertimbangkan unsur perencanaan dengan cara membuktikan adanya tindakan-tindakan persiapan yang telah dilakukan oleh para pemohon, sehingga Majelis Hakim menjadi yakin dan memutuskan para pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya, sehingga unsur pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil para pemohon tersebut justru sesat dan mengaburkan proses hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara aku yang telah dilakukan oleh para pemohon peninjauan kembali. Oleh karena itu, alasan-alasan para pemohon peninjauan kembali yang mengutip sepotong-sepotong putusan digunakan untuk alasan dalam penafsiran adanya kehilafan hakim sebagai dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara akuo dan harus ditolak. 11. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi, penyidikan dan dugaan rekayasa perkara, fit memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 105 sampai 118. Bahwa berita acara penyidikan dan keterangan locus delicti yang didasarkan hanya dari keterangan saksi Rudiana, saksi Suroto, saksi Supardi, saksi Suja, saksi Dodi Irwanto, dan saksi Gugun Gumelar kemudian telah dijadikan alasan dan dalil oleh para pemohon peninjauan kembali bahwa putusan pengadilan tersebut didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara. Bahwa menurut termohon, dalil dan materi alasan para pemohon peninjauan kembali yang disampaikan oleh tim penasehat hukumnya tersebut hanya mempermasalahkan sah tidaknya proses penyidikan yang sudah pernah diberikan kesempatan kepada para pemohon peninjauan kembali dalam materi pra-peradilan. Oleh sebab itu, dalil tersebut tidak perlu kami tanggapi dan harus ditolak karena tidak masuk alasan-alasan peninjauan kembali dalam proses perkara aku. 12. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, dugaan rekayasa perkara lalu lintas menjadi perkara pembunuhan dan perkosaan, fit memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 119 sampai 126. Bahwa menurut alasan para pemohon peninjauan kembali tersebut dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PIT-B/2017/PN Cirebon terdapat kehilafan majelis atau kekeliruan yang nyata khususnya dalam mencermati adanya fakta hukum kecelakaan lalu lintas yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Dr. Ida Sylvia, saksi Wasnadi orang tua korban Vina, saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo. Bahwa dari keterangan para saksi tersebut, tim penasehat hukum para pemohon peninjauan kembali telah menyimpulkan sendiri dalam membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam keterangan saksi Dr. Ida, saksi Wasnadi, saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tanpa didasarkan dan didukung alat bukti lainnya. Sehingga para pemohon peninjauan kembali menyimpulkan terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sedangkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan alat bukti yang cukup dan didasarkan oleh keyakinan hakim yang terjadi adalah para pemohon sebagai pelaku yang telah dapat dibuktikan dan telah pula diuji kebenarannya sampai dengan tingkat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa oleh karena itu sangatlah keliru jika para pemohon peninjauan kembali mendalilkan terkait adanya peristiwa kecelakaan tunggal terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta telah disimpulkan karena berdasarkan keterangan saksi Haryadi, keterangan saksi M. Ismail, dan keterangan saksi Purnomo yang akan diterangkan di persidangan peninjauan kembali. Dan oleh karena itu haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP, Yungto pasal 184, Yungto pasal 185 KUHP, sehingga kesimpulan dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali
telah terjadi dugaan kuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta adalah tidak rasional karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada kehilafan hakim atau tidak terdapat suatu kekeliruan yang nyata yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh majelis hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan penetapan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Tambahan, 1. Putusan majelis hakim sesat hukum karena majelis hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum para terdakwa fit memori peninjauan kembali tambahan atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 7-12 bahwa alasan para pemohon peninjauan kembali dalam dalilnya putusan majelis hakim sesat hukum karena majelis hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum para terdakwa adalah tidak berdasar. Alasan hukum karena majelis hakim dalam perkara akuo dalam menjatuhkan pidana kepada para terpidana telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang diperoleh dari keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 183 KUHP bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara akuo tidak semata-mata didasarkan pada berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, namun majelis hakim dalam memutus perkara akuo didasarkan dengan alat bukti yang bersesuaian dengan terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 185 KUHP. 2. Kehilapan majelis atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan pembunuhan berencana fit memori peninjauan kembali tambahan atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 12-20 bahwa dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menyimpulkan majelis hakim memutuskan perkara pembunuhan berencana hanya didukung oleh 1 alat bukti saja dan hanya membenarkan keterangan saksi verbalisan yang hanya dititik beratkan pada aspek prosedural bukan pada aspek substansial. Dalil tersebut tidak berdasar karena pemohonan peninjau kembali hanya mengutip sebagian kecil dalam pertimbangan putusan majelis hakim. Semestinya para pemohon peninjauan kembali dapat memahami dan mencermati secara utuh putusan akuo bahwa dalam putusan tersebut majelis hakim dalam memutus perkara akuo tidak hanya mempertimbangkan 1 alat bukti saja, tetapi alat bukti yang saling bersesuaian dan majelis hakim dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinan hakim tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Bahwa dalil para pemohon peninjauan kembali yang menyatakan Dani DPO adalah fiktif yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum majelis hakim adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena itu hanya bersifat pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dalam putusan akuo tersebut dari keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa Dani DPO itu fiktif. Izin melanjutkan.